나한테 떳떳해? 난 정말 난 싸워, 차라리. Di pagi harinya, saat Wansu telah terbangun, ia membangunkan Duyong. Ia merasa khawatir dengan keadaan Duyong. Dan saat itu mereka berdua pun berciuman. Dan dari kejadian semalam, mereka berdua pun menjadi yakin jika keadaan mereka saat ini tengah dalam bahaya. Duyong pun mengatakan jika ia berjanji akan terus menjaga Wansu. Setelah itu, Kim Yongkook pun datang ke Busan. Ia kaget saat melihat kamar istrinya berantakan dan melihat pisau tertancap di pintu. Namun, Yongkook melihat jika istrinya tengah tertidur di kamar. Ia kemudian duduk di dekat Wansu. Saat Wansu terbangun, Wansu menceritakan terkait kejadian semalam. Ia meminta Yongkook untuk mencari tahu siapa dalang di balik penyerangan tersebut. Singkat cerita, Wansu dan Yongkook pun menjalani sesi pemotretan. Mereka pun beradegan mesra, supaya rumor perceraian mereka pun mereda. Setelah sesi pemotretan, Wansu pun menanyakan kepada Yongkook, apakah Yongmin adalah anak haram? Karena perlakuan Ibu Park kepada Yongmin sangatlah berbeda. Dan ternyata hal itu memang benar. Bahkan, Yongkook juga mengetahui jika kematian ayahnya tidak di istana utama, melainkan meninggal setelah ia berhubungan badan dengan wanita lain. Di sisi lain, Ibu Park tengah kesal karena perawatan yang ia lakukan dengan menyuntikkan air kehidupan dari Swiss adalah sebuah penipuan, di mana air tersebut bukanlah air kehidupan dari Swiss. Air itu merupakan air garam yang mereka jual dengan harga 300 juta. Ibu Park pun sangat kesal dengan hal itu. Dan, untuk meluapkan kekesalannya, ia hendak merilis rumor jika menantunya selingkuh. Namun, dari foto yang mereka dapatkan, foto itu belum cukup kuat. Kemudian, Pak Han melihat Wansu kembali ke istana utama dengan sangat sehat dan bugar. Melihat hal itu, Pak Han pun merasa kecewa. Wansu dengan tenang mengatakan jika ia hampir saja menangkap perampok tersebut. Wansu juga menekankan jika hal itu adalah murni kesalahan Huain karena membiarkan ia pergi tanpa pengawal. Setelah itu, Pak Han menemui Jin yang merupakan suruhannya untuk membunuh Wansu. Ia memarahi Jin karena telah gagal membunuh Wansu. Singkat cerita, berita terkait perselingkuhan Wansu dengan pengawalnya pun menyebar. Yongkook kemudian menemui ibunya, yang ia yakini sebagai dalang di balik semua ini. Ibunya mengatakan jika ia tengah mencurigai menantunya yang diduga selingkuh dengan pengawalnya. Lagi pula, saat inilah adalah saat yang tepat untuk Yongkook bisa bercerai dengan Wansu. Namun ternyata, Yongkook tidak ingin bercerai dengan Wansu. Meski ia tahu jika ibunya sengaja melakukan hal itu, namun ia yakin jika Wansu tidak melakukan hal kotor tersebut, Wansu tidak mungkin melakukan hal keji seperti ibunya yang suka selingkuh. Yongkook mengatakan jika ulah ibunya yang suka selingkuh menjadikan dirinya tidak berani mengungkapkan rasa cintanya kepada istrinya sendiri. Sedangkan di sisi lain, Jang Tra mendengar keributan antara ibu dan anak itu. Jang Tra pun sedih, karena ternyata selama ini Yongkook tidak mencintainya. Jang Tra kemudian memutuskan untuk keluar dari istana Huain. Setelah itu, Yongkook hanya bisa berdiam diri, melihat nama baik istrinya tercemar. Di mana dahulu saat di Afrika, Yongkook benar-benar mencintai Wansu sejak pandangan pertama. Dan setelah kematian putra mereka, Wansu hanya bisa menangis dan menghabiskan waktunya untuk minum, demi menghilangkan rasa sedihnya. Wansu sama sekali tidak mau berbagi sedih dengan suaminya sendiri. Bahkan saat ibunya Wansu meninggal, Yongkook berusaha hendak memperbaiki hubungan mereka. Namun sepertinya, sudah tidak ada cinta di antara mereka lagi. Singkat cerita, Yonsu pun bebas dari kejaksaan, dan telah ditunggu oleh Pak Han. Pak Han kemudian mengatakan kepada Yongsu, jika ia harus memintakan buku besar yang telah diambil Duyong. Pak Han juga memberitahu, jika Wansu selingkuh dengan Duyong. Mendengar hal itu, Yongsu pun kesal dan langsung pergi ke kantor. Ia pun langsung menemui Duyong dan marah kepadanya.
Ia mengatakan, jika Duyong tidak tahu diri, jika Duyong percuma saja mencuri buku besar itu. Karena bagaimanapun, yang akan disalahkan jika terjadi sesuatu adalah ia dan juga Wansu. Duyong pun menjawab, jika Yungsu salah. Karena di dalam buku besar itu berisi, jika dana taktis seluruhnya diberikan kepada pimpinan park, itu berarti Pak Han berencana untuk menghancurkan pimpinan park dan akan mengambil alih Wine Group. Di malam harinya, Duyong pun diam-diam kembali memasuki pavilion milik Pak Han. Ia masih penasaran dengan semuanya. Di sini, Duyong menemukan suatu berkas terkait pemindahan kekayaan kepada Yung Min. Di sini pun diketahui, jika Yung Min adalah anak Pak Han. Pantas saja, selama ini Pak Han bersikeras supaya Yung Min menerima pemberian yayasan tersebut. Saat itu, Pak Han kembali ke pavilion. Untung saja, Duyong berhasil keluar melalui pintu belakang. Saat ia masih di luar, ia mendengar jika Yongkuk datang menemui Pak Han dan hendak berbicara berdua. Yongkuk mengatakan, jika ia tahu, ayahnya mati bukan karena berhubungan ranjang dengan wanita lain, melainkan dibunuh oleh Pak Han. Yongkuk juga tahu, jika Yung Min adalah anak Pak Han. Namun Pak Han mengelak hal itu, dan mengatakan jika Yung Min bukanlah anaknya. Yongkuk heran, mengapa ibunya juga sangat tidak suka dengan Yung Min. Padahal, ibunya yang melahirkan Yung Min. Di sini, Yongkuk dengan santainya mengatakan, jika ibunya malu karena ia telah melahirkan seorang anak dari pelayan. Dan itu adalah hal yang sangat tidak disukai ibunya. Ibunya malu kepada Yung Min, karena Yung Min adalah bukti hidup di masa lalu ibunya yang sangat memalukan karena pernah seranjang dengan pelayan. Mendengar perkataan itu, Pak Han pun langsung menampar Yongkuk. Namun Yongkuk tidak sampai di situ saja. Ia mengancam Pak Han, jika Pak Han berani melukai istrinya, maka ia tidak segan-segan akan membunuh orang tersebut. Setelah itu, Yongkuk pun pergi dan ia menawan Duyong di bawah rumahnya. Yongkuk menanyakan kepada Duyong, sejauh mana hubungan Wansu dan Duyong. Ia pun jujur, jika sampai saat ini mereka sama sekali tidak berhubungan ranjang. Dikarenakan, Wansu sangat ingin menjaga kehormatan dan martabatnya. Yongkuk kemudian menanyakan apa alasan Duyong masuk ke Wine Group. Di sini, Duyong menjawab, jika ia hendak menyelidiki pelaku pembunuhan rekannya. Di mana dahulu, rekannya tengah menyelidiki kasus pembunuhan Pak Kim. Namun, belum selesai kasus tersebut. Rekannya justru meninggal dunia. Jadi jelas, di dalam Wine Group terdapat suatu rahasia besar. Yongkuk kemudian mengatakan, jika sedikit lagi Duyong akan menemukan jawabannya. Saat itu, Wansu melihat, jika Yongkuk menodongkan senjata ke arah Duyong. Wansu pun langsung mengalihkan senjata itu kepada dirinya. Ia mengatakan, jika Yongkuk lebih baik membunuhnya saja. Melihat hal itu, Yongkuk sedih karena istrinya justru memilih pengawalnya ketimbang suaminya sendiri. Wansu mengatakan, jika ia yakin dengan Duyong, dan Duyong pasti tidak akan melukainya. Wansu kemudian secara perlahan meraih tangan suaminya dan memeluknya. Duyong yang melihat hal itu pun segera keluar, dan membiarkan mereka memiliki waktu untuk berdua. Singkat cerita, pembacaan surat wasiat dari pimpinan Kim pun siap dibacakan. Di sini, Pak Han terlihat sangat khawatir karena sampai saat ini, ia tidak mengetahui isi dari wasiat tersebut. Sementara itu, Wansu merasa sangat lega, karena sesuai dengan wasiat dari mendiang mertuanya, yang mengatakan, jika sampai pada pembacaan wasiat, Wansu boleh menentukan sendiri terkait dengan masa depan kehidupannya. Setelah itu, semua keluarga pun kumpul bersama untuk mendengarkan pembacaan surat wasiat tersebut. Saat itu, surat wasiat itu pun dibuka, di mana isinya terdapat dua bentuk. Yang pertama berupa sebuah video, dan satunya adalah sebuah catatan. Pak Kim mengatakan, jika selama ini, ia memiliki dana taktis ilegal sebesar 16 triliun won, dan sebanyak 2 triliun berada pada rekening pinjam nama. Mendengar hal itu, semuanya pun kaget. Ibu Park juga tak menyangka, jika suaminya memiliki uang sebanyak itu tanpa sepengetahuan dirinya. Kemudian,
Uang sebesar 16 triliun won itu sepenuhnya ia berikan kepada yayasan milik Wan Su. Dan, dana tersebut ia simpan di bank di Swiss dan hanya bisa diambil oleh Wan Su seorang. Hal itu pun menjadikan semua keluarga kaget, terutama Wan Su yang tidak percaya jika mertuanya menitipkan uang sebanyak itu kepada yayasannya.